شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, para pemirsa link Pesantren Islam Al-Irsyad, para pendengar radio Dai dimanapun antum berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap desah nafas, denyut nadi dan detak jantung yang kita rasakan menunjukkan betapa luas dan betapa melimpah karunia Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ja'alanallahu wa iyyakum minasyakirin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah. Di hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati hidangan-hidangan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari indah bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima setiap amal ibadah, amal ketaatan yang kita upayakan di bulan yang penuh dengan berkah ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam sebuah hadis yang dinyatakan hasan oleh sebagian ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, ayyus shaimina a'zamu ajran? Siapakah orang berpuasa yang paling besar pahalanya? Kita tahu bahwasanya puasa adalah satu ibadah yang pahalanya unlimited. Pahalanya tak terbatas, tak terhingga, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Akan tetapi, besar kecilnya pahala yang akan didapatkan oleh seorang yang berpuasa ternyata berbeda-beda. Ada orang yang mendapatkan pahala puasanya besar, ada orang yang mendapatkan pahala puasanya kecil, bahkan mungkin ada juga orang-orang yang dia berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Nah, di sini Rasulullah SAW ditanya tentang siapa orang yang melaksanakan puasa dan dia mendapatkan pahala paling besar, yang semoga kita semua termasuk di antara mereka. Maka Rasulullah SAW menjawab, aktsaruhum lillahi ta'ala dzikran, yaitu dia atau mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia berpuasa, kemudian dia memperbanyak berzikir, memperbanyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak mengingat Allah, semakin banyak berzikir, maka nilai pahala puasanya semakin besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin pertanyaannya, apakah ada orang yang berpuasa tapi kemudian dia sedikit berzikir atau tidak berzikir, tidak mengingat Allah? Realitanya ternyata demikian. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mengingat Allah. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Mungkin mereka menahan lapar, menahan dahaga, tapi ternyata tidak memotivasi mereka untuk ingat Allah, untuk zikir kepada Allah. Karena ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah, sebenarnya di antara tujuan utama setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita adalah agar kita ingat dengan Allah, agar kita selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengingat Allah adalah motivasi utama seseorang untuk dia melakukan kebaikan atau meninggalkan suatu kemaksiatan. Kenapa seseorang yang berada di hadapan kemaksiatan, kemudian dia tidak jadi melakukannya? Karena dia ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Dia ingat dengan Allah bahwasanya Allah melarang perbuatan tersebut dan Allah Maha melihat. Sehingga ketika karena dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa meninggalkan kemaksiatan. Maka sejatinya semua ibadah itu diperintahkan kepada kita, di antara tujuan utamanya adalah agar kita mengingat Allah, agar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan anggota badan. Jadi, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar nilai ibadah puasa kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita selingi dan kita perbanyak puasa kita dengan ibadah-ibadah lain, khususnya adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir-zikir yang kita ucapkan, zikir-zikir yang kita latunkan, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, puasa ini pahalanya akan semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir yang bersifat mutlak maupun zikir yang bersifat muqayyad. Zikir bersifat muqayyad artinya adalah zikir yang terikat dengan suatu sebab, dengan waktu, dengan tempat, atau dengan momen tertentu. Dan ini subhanallah semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kenapa? Ada contoh atau perintah untuk kita mengiringi hari-hari kita, mengiringi waktu-waktu yang kita lalui dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya agar kita senantiasa selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita, apa yang kita ucapkan ketika kita bangun tidur, apa yang kita ucapkan ketika kita masuk keluar kamar mandi, WC, toilet, apa yang kita ucapkan ketika kita masuk keluar masjid, apa yang kita ucapkan di pagi hari dalam zikir pagi dan juga zikir petang. Ada zikir yang dicontohkan dan diteladankan oleh Rasulullah SAW ketika kita keluar rumah, kita masuk rumah, kita naik kendaraan, kita melihat hujan, kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Itu semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tergantung kita apakah kita mengamalkannya semuanya atau tidak. Nah, sejauh mana pengamalan kita terhadap zikir-zikir ini, sebesar itu pula pahala yang akan didapatkan oleh seseorang. Termasuk juga adalah zikir yang bersifat mutlak. Zikir-zikir yang bersifat umum, yang bisa kita ucapkan kapan saja, di mana saja. Sambil naik kendaraan, sambil ibu-ibu masak misalnya, sambil bekerja, asal tidak mengganggu pekerjaan kita, sambil melakukan aktivitas-aktivitas harian kita. Kita selingi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berpuasa, sambil banyak berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan zikir-zikir yang lainnya yang bisa kita hafalkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu bisa kita ucapkan dan kita perbanyak. Semakin banyak akan semakin besar nilai puasa kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Juga ikhwatal iman, di antara zikir yang kita dianjurkan untuk memperbanyaknya di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim, kita diperintahkan untuk membacanya kapan saja, di mana saja. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwasanya di antara indikasi beningnya hati kita, bersihnya hati kita adalah ketika kita semangat terus untuk membaca Al-Quran, tidak bosan. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubukum masyabi'tu min kalami rabbikum." Kalau hati kita itu suci, bersih, bening, jernih, maka kita tidak akan merasa puas dari membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membaca Al-Qur'an itu pahalanya sangat besar. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Dan satu huruf itu bukan alif lam mim. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi ibadah membaca Al-Quran itu pahalanya sangat luar biasa besar dan banyak. Dan jangan sampai seorang mukmin berlalu 1 hari kemudian dia tidak membaca Al-Quranul Karim. Nah, apalagi ketika di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan, maka membaca Al-Quran pahalanya akan lebih berlipat ganda lagi.
Kemudian di antaranya juga ibadah zikir yang dianjurkan untuk kita perbanyak adalah banyak beristighfar. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita berpuasa terkadang atau seringnya puasa kita itu ya tidak sempurna dari sisi pahalanya. Mungkin kita menahan lapar, menahan dahaga, tetapi seringnya kita itu terjerumus ke dalam dosa-dosa yang mungkin kita sadari atau tidak kita sadari. Utamanya adalah dosa lisan, doa ghibah, dosa ghibah, dosa menggunjing orang lain, dosa-dosa yang berhubungan dengan lisan yang terkadang menyakitkan hati orang lain. Atau dosa pandangan yang subhanallah begitu sulitnya kita untuk menjaga pandangan ini di zaman kita sekarang ini. Kita keluar rumah sedikit saja, itu sudah banyak sekali kemaksiatan yang bisa terlihat di papan-papan reklame, papan-papan iklan yang kadang iklan suatu barang yang kecil saja, handphone atau sabun, tapi gambar auratnya sangat besar. Kita nggak pengen lihat, tetapi terlihat. Itu kan sebuah kemaksiatan ketika kita melihat kemudian waliyadzubillah sampai meneruskannya. Perkara-perkara seperti ini, apalagi kita sekarang punya gadget ya, punya HP, yang HP ini Masya Allah sebenarnya kalau ditimbang antara maslahat dan mafsadat, bisa jadi mafsadat itu lebih besar daripada maslahatnya. Kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu nggak punya niat untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kalau sudah buka HP, kadang ada iklan, kadang muncul tawaran-tawaran apa, komen-komen apa, baca-baca apa. Itu banyak perkara-perkara yang ada di HP kita yang kemudian menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu memperbanyak beristighfar agar puasa kita itu bisa meskipun tidak sempurna akan tetapi bisa tertambal. Makanya disebutkan oleh sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bahwasanya al-ghibatu takhriqu as-siyam. Perbuatan dosa seperti ghibah atau yang lainnya, dosa pandangan atau yang lainnya, itu bisa merobek amalan ibadah pahala puasa kita. Ibarat sebuah kain, kita itu ingin membawa kain yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala, kain ibadah puasa. Tetapi ternyata banyak di antara kita yang menjadikan pahala puasa kita robek atau bolong-bolong. Nah, kata beliau radhiyallahu taala anhu, wal istighfaru yarqa'uhu. Yang bolong-bolong ini, yang sobek ini bisa ditambal. Bagaimana caranya? Dengan beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah? Paling tidak ada 3 sebab. Sebab yang pertama, karena kita banyak dosa. Siapa di antara kita yang tidak banyak dosa? Semuanya banyak dosa. Baik dosa yang kita menganggapnya dosa atau mungkin kita tidak sadar kalau itu adalah dosa. Atau pura-pura tidak sadar. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak salah. Khata' itu artinya bukan orang yang bersalah, tapi orang yang banyak salah. Salah lagi, salah lagi, salah lagi. Maka wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak salahnya, dia harus banyak taubatnya. Kita harus banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi 100 kali, sore petang 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Yang kedua, kenapa kita perbanyak beristighfar? Karena kita tidak akan mungkin bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah secara sempurna. Apakah ada di antara kita yang sudah mendapatkan kenikmatan begitu luar biasa banyak, bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat tersebut? Tidak akan mungkin bisa. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita berkonsekuensi untuk kita syukuri. Bagaimana kita bisa mensyukuri semua nikmat Allah padahal kita tidak akan mungkin bisa menghitung-hitung nikmat Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mungkin bisa membilangnya. Karena kita tidak bisa membilang, tidak bisa menghitung, maka kita tidak akan mungkin bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah. Sehingga di samping kita maksimal untuk berusaha bersyukur kepada Allah, maka kita juga mengiringinya dengan memperbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena kita tidak bisa menunaikan ibadah dengan sempurna sesuai yang diminta dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat saja. Siapa di antara kita yang sekali sholat saja secara sempurna 100% khusyuk? Enggak ada. Enggak ada di antara kita illa man rahima rabbuh ya. Kecuali orang-orang pilihan. Tetapi rata-rata orang itu ketika sholat nggak tahu khusyuknya itu berapa persen. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bisa jadi orang sholat itu dia tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperdelapannya, sepersepuluhnya. Sesuai dengan kekhusyuan dan kehadiran hati di dalam sholat. Terkadang kita baru Allahu Akbar kita sudah memikirkan macam-macam. Itu baru sholat. Belum amalan-amalan yang lain yang sangat jauh dari kekurangan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam banyak perintah ibadah itu untuk mengakhirinya atau menutupnya atau mengiringinya dengan istighfar. Contohnya adalah di dalam salat. Setiap selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita diperintahkan untuk istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam haji juga demikian, Allah berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Setelah selesai dari menunaikan ibadah haji, kita diperintahkan untuk banyak beristighfar. Sehingga di antara ciri atau karakteristik orang-orang soleh yang suka bangun malam, mereka itu memperbanyak beristighfar di akhir malam sebagai penutup ibadah malam mereka. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, waktu terakhir atau waktu-waktu sebelum subuh, setelah mereka bermunajat, sholat, beribadah kepada Allah di malam hari, mereka menutupnya dengan banyak beristighfar. Karena istighfar inilah yang insya Allah bisa menambah kekurangan-kekurangan kita di dalam beribadah. Karena kita tidak bisa sempurna di dalam melakukan ibadah, apapun ibadah tersebut, maka kita iringi dengan banyak beristighfar, termasuk ibadah puasa. Kita melakukan ibadah puasa tidak akan mungkin bisa sempurna seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam artian yaitu tadi ada beberapa perkara-perkara yang membuat puasa kita itu tidak sempurna, tidak sempurna dari sisi pahalanya. Maka kita memperbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang terakhir di antara zikir yang dianjurkan bagi kita untuk memperbanyaknya di bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat menyenangkan, ibadah yang sangat disukai oleh orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu, mereka itu sangat senang dengan doa, sehingga dikit-dikit doa. Dikit-dikit doa. Tidak seperti kita, atau seperti kebanyakan orang itu doa itu kalau lagi kepepet saja. Atau doa ketika ingin sesuatu yang sangat besar saja. Tetapi para ulama salafus saleh, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang kecil. Sandalnya putus, butuh garam. Mereka sangat manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keliru ketika ada orang yang mengatakan jangan manja kepada Allah, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Justru sebaliknya, Allah sangat cinta kepada orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda Allah dengan manusia. Manusia kalau diminta sekali dua kali mungkin akan memberi, tapi kalau sering diminta maka mereka akan marah. Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Allah akan marah kalau tidak diminta. Karena Allah sangat cinta dengan doa. Kenapa? Karena ketika seseorang berdoa, seorang hamba berdoa, dia itu menampakkan kebutuhan dia dan kehinaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba menghinakan diri dan menunjukkan kebutuhan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala semakin cinta. Sehingga orang-orang saleh itu sangat cinta dengan doa. Mereka lebih suka, lebih cinta dengan doanya daripada dikabulkan doa. Jadi doa itu kan ibadah yang menyenangkan. Kenapa? Karena dengan kita berdoa kita dapat pahala. Plus kita akan mendapatkan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama itu mereka mengatakan ketika mereka berdoa
berdoa, kemudian dikabulkan doa mereka, suka dan senangnya mereka dengan doa lebih besar daripada doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, inilah ahmilu hammal ijabah. Aku itu tidak terlalu memikirkan dengan dikabulkannya doa. Walakin ahmilu hammal doa. Tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana aku bisa berdoa kepada Allah. Fa'in ulhimtu du'a fa'innal ijabata ma'ahu. Karena ketika aku, kata Umar bin Khattab, diberi ilham, diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa berdoa, maka otomatis pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa saya. Apalagi di bulan Ramadan. Kita perbanyak doa, kita punya banyak kebutuhan, kita punya banyak keluhan, kita punya banyak keinginan. Mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Di antaranya adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala berfirman di sela-sela ayat yang menjelaskan tentang puasa adalah tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kenapa? Karena kata para ulama ini motivasi dan ada anjuran khusus untuk kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, yang doa-doa yang akan kita panjatkan itu berpeluang besar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya itu ada di tangan Allah. Yang penting kita berusaha berdoa, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita secara langsung, atau Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kita dari mara bahaya senilai dengan doa yang kita panjatkan, atau Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan pengabulan doa kita di akhirat kelak ketika kita insyaallah biidznillah akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan ternyata doa-doa yang selama ini kita panjatkan itu semuanya ada di surga kelak. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Di penghujung nasihat singkat ini, mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang akan mendapatkan janji surga dari Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان